Ketika kekalahan, jadi penyelamat kemuliaan Garuda Muda untuk Korea Utara U17. Gugur di perempat final Piala Asia, apakah timnas Indonesia tetap lolos Piala Dunia U17? Berikut berita lengkapnya. Ketika kekalahan, jadi penyelamat kemuliaan Garuda Muda untuk Korea Utara U17 Timnas Indonesia. U17 kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Di perempat final Piala Asia, U17 2025. Namun di balik skor mencolok itu, muncul narasi tak terduga. Para pemain muda Indonesia disebut sedang menjalankan misi kemanusiaan, menyelamatkan lawannya dari nasib buruk di kampung halaman. Di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah malam itu, langit tampak cerah. Tapi suasana hati para pemain Garuda Asia mulai mendung sejak menit ke-7. Choi Song-hoon membuka keran gol Korea Utara lewat sundulan tajam yang gagal dihalau Dava Al-Ghasemi. Gol cepat itu bukan sekadar pembuka, tapi semacam isyarat bahwa badai besar akan datang. Korea Utara bermain tanpa kompromi. Mereka seperti prajurit yang tengah bertempur untuk lebih dari sekadar kemenangan. Setiap tackle, umpan, dan tembakan mereka begitu presisi. Seolah seluruh beban negara berada di atas bahu masing-masing pemain. Tak sedikit netizen yang berseloroh, Indonesia main untuk piala, Korea Utara main untuk nyawa. Dan benar saja, setelah gol pertama, tsunami gol terus mengalir. Skor menjadi 3-0 di babak pertama, lalu makin tak tertahankan ketika penalti Kim Tae-guk menambah penderitaan Garuda Asia. Handball Putu Panji menjadi titik nadir. Bukan hanya memberi gol keempat, tapi juga meruntuhkan semangat tempur anak-anak asuhan Nova Arianto. Dalam hitungan detik, gol kelima menyusul. Supporter Indonesia yang hadir di stadion hanya bisa tertunduk lesu, nyanyian perlahan terdiam, tergantikan oleh gemuruh kemenangan dari bangku Korea Utara. Meski Indonesia mencatat 3 peluang, semuanya tumpul di hadapan tembok pertahanan Korut. Sementara penguasaan bola hanya 37% dan Garuda Asia tampak kesulitan membongkar lini belakang lawan. Mereka kalah kualitas, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Namun, di balik kekalahan ini, cerita yang berkembang di media sosial menghadirkan sisi lain, jenaka, getir, sekaligus menyentuh. Pengguna Twitter ramai-ramai menyebut kekalahan Indonesia adalah bentuk empati. Mereka menyelamatkan pemain Korut dari kemungkinan hukuman. Sentimen ini bukan tanpa alasan. Isu kelam tentang perlakuan terhadap pemain Korea Utara di Piala Dunia 2010. Setelah kalah 1-2 dari Brasil, Korea Utara dipermalukan Portugal 0-7 dan dihajar Pantai Gading 0-3 di 3 laga grup G Piala Dunia 2010 kembali menghantui memori publik. Meski kabar itu tak terbukti, bayang-bayangnya tetap hidup dalam imajinasi kolektif netizen. Dan malam itu, di balik hujan gol dan air mata para pemain muda Indonesia, terselip secercah cahaya. Mungkin saja, mereka benar-benar menyelamatkan seseorang di seberang garis tengah lapangan. Ketika peluit panjang berbunyi dan papan skor tak ramah pada Garuda Asia, sorak-sorai bukan hanya milik pemenang. Di balik kekalahan, Indonesia meninggalkan jejak. Bukan di papan klasemen, tapi di hati banyak orang yang percaya bahwa sepak bola tak hanya soal menang, tapi juga tentang kemuliaan. Berikut 5 penyebab kekalahan Indonesia U17 dari Korea Utara. 1. Perbedaan kualitas fisik dan mental yang jomplang. Sejak awal pertandingan, terlihat jelas Korea Utara tampil lebih siap, baik secara fisik maupun mental.
Mereka menang dalam setiap duel, tampak lebih bertenaga, dan mampu menjaga intensitas sepanjang 90 menit. Sementara pemain Indonesia sering kalah dalam perebutan bola dan lambat dalam transisi. Ini bukan sekadar soal latihan, tapi juga soal bagaimana mental bertanding dibentuk sejak usia dini. Kedua, kurangnya adaptasi taktik di tengah pertandingan Korea Utara dengan cepat membaca pola permainan Indonesia dan menyesuaikannya. Sebaliknya, Indonesia justru terjebak dalam skema yang monoton dan gagal melakukan penyesuaian. Ketika lini tengah lumpuh, Nova Arianto tidak segera mengubah strategi untuk menutup celah. Bahkan setelah tertinggal 0-3 di babak pertama, perubahan yang dilakukan terlalu sedikit dan terlambat. 3. Kesalahan individual yang berujung fatal. Dari gol pertama hingga ke-6, sebagian besar lahir dari kesalahan-kesalahan mendasar. Gagal marking, sapuan bola yang tidak bersih, hingga handball tak perlu di area penalti. Di level kompetisi seperti ini, satu kesalahan bisa jadi bencana, apalagi 6. Kurangnya pengalaman dan tekanan mental besar membuat para pemain muda ini mudah terpancing panik dan hilang fokus. 4. Minimnya pengalaman internasional. Banyak pemain Indonesia U17 baru pertama kali tampil di level setinggi ini. Mereka belum terbiasa menghadapi tekanan besar dari lawan yang bermain dengan intensitas tinggi. Sementara Korea Utara, meski tertutup informasinya, terlihat punya jam terbang lebih tinggi dan disiplin bermain yang matang. Ciri khas dari tim yang sudah kenyang di tempat tekanan sejak dini. Kelima, kurangnya opsi pemain dan kedalaman skuad. Saat Indonesia kesulitan di lini tengah dan bek sayap, hampir tak ada opsi pemain pengganti yang bisa memberi perubahan signifikan. Ini menandakan kedalaman skuad masih belum merata. Ketika starting 11 mulai kelelahan, tidak ada energi baru yang bisa menyalakan kembali semangat permainan. Sementara Korea Utara bisa melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas tim. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi juga membuka mata bahwa untuk bersaing di level Asia, Indonesia butuh lebih dari sekadar talenta. Dibutuhkan sistem pembinaan yang konsisten, jam terbang yang tinggi, dan mental tanding yang ditempa sejak dini. Karena di pertandingan seperti tadi malam, yang lemah bukan hanya kalah, tapi juga bisa terlihat seperti sedang menjalankan misi kemanusiaan. Gugur di perempat final Piala Asia, apakah timnas Indonesia tetap lolos Piala Dunia U17? Timnas Indonesia U17 harus mengubur mimpi melaju lebih jauh di Piala Asia U17 2025 setelah dibantai Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6 pada laga perempat final. Namun di balik kekalahan tersebut, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia tetap lolos ke Piala Dunia U17 2025? Jawabannya, ya. Tetap lolos. Meskipun gagal menembus semifinal, Garuda Muda tetap berhak tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Hal ini karena format kualifikasi Piala Dunia melalui Piala Asia U17 2025 menetapkan bahwa 8 tim yang melaju ke perempat final otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Indonesia sendiri memastikan tempat di babak 8 besar setelah tampil solid di fase grup dan keluar sebagai juara grup C. Meski langkah terhenti di perempat final, syarat utama untuk lolos, yakni mencapai babak tersebut, sudah terpenuhi. Dengan ini, Indonesia akan bergabung bersama 7 negara Asia lainnya di Piala Dunia U17 2025, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Tajikistan, dan Uzbekistan. Media Vietnam. Salut pada timnas Indonesia. U19 beringas, kalahkan Yaman dan kunci. Tiket Piala Dunia U19 2025
Wah, kabar luar biasa nih dari Timnas Indonesia U19. Penampilan mereka di Piala Asia U17 2025 bener-bener bikin bangga. Kemenangan atas Korea Selatan 1-0 aja udah mengejutkan banyak pihak. Mereka malah lanjut gilas, Yaman 4-1. Media Vietnam pun sampai kasih pujian dan salut atas performa beringas Garuda Asia. Dan yang lebih spesial lagi, ini kali pertama Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, bukan karena jadi tuan rumah. Itu langkah besar buat sepak bola usia muda kita. Media Vietnam, Bao Moi, sampai angkat topi memuji Indonesia U17 sebagai tim yang bermain gemilang dan mendominasi lawan-lawannya. Mereka menilai wajar jika Indonesia akhirnya lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lolos fase grup, Indonesia cetak sejarah. Lolosnya Indonesia kali ini terasa spesial karena untuk pertama kalinya diraih lewat jalur kualifikasi, bukan status tuan rumah seperti di Piala Dunia U17 2023. Waktu itu, Indonesia gugur di fase grup setelah cuma meraih 2 poin dari 3 laga. Pencapaian ini jelas jadi momen bersejarah. Gimana menurutmu? Apakah generasi muda ini layak disebut sebagai generasi emas baru?